terkasih, selamat jumpa kembali dalam permenungan kita di minggu ini, yaitu Minggu Biasa ke-25. Adapun bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini adalah bacaan pertama diambil dari kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 12, dilanjutkan ayat 17 sampai 20. Dan bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus bab 3 ayat 16 sampai bab 4 ayat 3. Dan bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Tuhan, yaitu dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi tema permenungan kita pada hari ini adalah semangat melayani dalam kerendahan hati. Sebagaimana di tengah maraknya godaan dunia saat ini menggoda kita untuk menjadi orang terhormat, dan banyak peluang yang membuat kita ingin dihargai atau berada di posisi tertinggi. Akan tetapi dalam Injil Markus yang baru saja kita dengarkan, kita melihat sebuah momen penting di mana Yesus mengajarkan prinsip kerajaan Allah dengan cara yang sangat berbeda dari pemahaman manusia biasa. Saat itu, murid-muridnya terfokus pada siapa di antara mereka yang dianggap paling besar atau terhormat. Namun, Yesus menggunakan kesempatan ini untuk memperjelas bahwa dalam kerajaan Allah, ukuran dan kekuasaan tidak diukur dengan cara duniawi. Yang kedua, kita harus memahami tentang pengertian akan kekuatan dan kepemimpinan. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang perbincangan mereka di jalan, mereka diam karena mereka telah berbicara tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Dalam budaya saat itu, kekuasaan dan status sangat penting. Namun, pada saat itu juga Yesus menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan, yang terbesar adalah mereka yang menjadi pelayan bagi semua orang. Ini adalah kebalikan dari standar duniawi yang sering kita alami. Dan lewat ini juga kita diajarkan akan kepemimpinan untuk melayani, dan juga didasari oleh kerendahan hati. Karena itu para saudara yang terkasih, lewat sabdanya hari ini, mari kita semakin menanamkan dalam diri kita akan semangat melayani dalam kerendahan hati. Dan yang ketiga adalah menyambut dan menghargai orang lain. Dengan mengambil seseorang anak kecil dan meletakkannya di tengah-tengah mereka, Yesus mengajarkan pentingnya menerima dan menghargai orang-orang yang dianggap tidak signifikan oleh masyarakat. Dalam kerajaan Allah,
tidak ada yang terlalu kecil atau kurang penting. Namun, menyambut dan melayani mereka yang dianggap lemah atau kurang berdaya adalah sama dengan menyambut dan melayani Tuhan sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, renungan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan sikap kita terhadap pelayanan dalam kehidupan kita. Apakah kita lebih fokus pada posisi atau status kita? Ataukah kita siap untuk melayani dengan tulus dalam kerendahan hati tanpa memikirkan keuntungan pribadi? Apakah kita menghargai setiap orang, termasuk mereka yang dianggap tidak penting oleh dunia? Para saudara yang terkasih, mari kita berdoa kepada Tuhan agar senantiasa memberi kita hati yang tulus dan rendah hati untuk mampu melayani sesama kita dan juga mampu menjalankan prinsip-prinsip kerajaan-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga lewat permenungan hari ini, kita juga dapat menjadi pelayan bagi semua orang, seperti yang diajarkan oleh Yesus, dan mampu mengakui bahwa dalam kerajaan Allah, yang terkecil di antara kita akan menjadi yang terbesar jika kita mampu melayani dengan kerendahan hati. Salam Imago Dei.